Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mata pelajaran SKI, yakni pelajaran kelima, yang judulnya adalah mengetahui masa remaja atau masa muda Nabi Muhammad SAW. Untuk itu langsung saja kita akan membahas. Yuk kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama, bertemu Buhaira sang rahib. Yang pertama, pada usia 8 tahun. Kehidupan yang keras telah menimpa Nabi Muhammad SAW menjadi pribadi yang kuat. Tidak lama setelah dilahirkan, Nabi harus berpisah dengan keluarganya, karena ketika Nabi Muhammad dilahirkan, beliau sudah menjadi anak yatim. Pada usia 6 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ibunya. Dan ketika itu Nabi Muhammad pun menjadi yatim piatu. Ia diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sya'ad. Ini adalah salah satu ibu susu Nabi Muhammad SAW. Pada usia 8 tahun Nabi Muhammad diasuh pamannya, yakni Abu Talib. Nabi dinafkahi oleh pamannya dari hasil pamannya beternak maupun berdagang. Dalam berdagang, Nabi menunjukkan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, orang-orang di sana menggelari Nabi dengan gelar Al-Amin. Saat usia Nabi 12 tahun, Nabi telah tumbuh dengan badan yang sehat dan kuat. Siapa saja yang bergaul dengannya akan merasa senang. Suatu hari, Abu Talib bergabung dengan sebuah kafilah berdagang ke negeri Syam. Nabi meminta izin agar diperbolehkan ikut berdagang. Perjalanan menuju Syam sangat berat bagi anak usia 12 tahun. Dengan hati yang berat, pamannya mengizinkan Nabi untuk ikut berdagang. Padahal sebelumnya pamannya itu khawatir. Kenapa? Karena usianya Nabi itu masih belia, masih usia 12 tahun. Namun dengan berat hati itu pun pamannya mengizinkan Nabi untuk ikut. Iringan kafilah Abu Talib bergerak menuju Syam. Ketika itu matahari sedang terik-terik, namun tidak dirasakan oleh Nabi. Kenapa? Karena segumpalan awan di atas kepalanya selalu bergerak menaunginya. Ini adalah bukti ataupun salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada Nabi, yakni awan selalu mengiringinya atau menaunginya. Awan tersebut menarik perhatian pendeta Nasrani yang bernama Buhaira. Pendeta berpikir, inikah roh kebenaran yang dijanjikan itu. Buhaira menghampiri kafilah tersebut dan mengundang mereka makan. Dalam kesempatan itu berbincang dan berpesan kepada Abu Talib agar menjaga anak itu dengan baik-baik. Apabila orang Yahudi mengetahui hal itu, mereka akan berusaha membunuhnya. Itu adalah pesan daripada pendeta Buhaira yang menghampiri Nabi Muhammad SAW dan pamannya. Lanjut, mendapat gelar Al-Amin. Saat usia 15 tahun, suku Quraisy berperang. Suku Quraisy berperang melawan suku Hawazin. Perang tersebut disebut dengan perang Fajar atau Fajar. Perang ini disebut perang Fajar kenapa? Fajar artinya melanggar kesucian. Perang itu terjadi disebabkan suku Hawazin menyerang suku Quraisy pada bulan Zulqa'dah. Bulan ini termasuk bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Artinya bulan yang diharamkan untuk berperang. Akibat perang ini, Ka'bah menjadi sepi pada musim haji, yang menyebabkan pendapatan penduduk Mekah berkurang. Pada usia 20 tahun, Nabi mulai terjun berdagang pada usia 20 tahun.
Beliau terkenal dengan kejujuran kata-katanya, amanahnya, dan keluhuran budi pekertinya. Sejak remaja, beliau telah menyandang gelar Al-Amin ataupun yang disebut yang dapat dipercaya. Pada usia 25 tahun, Nabi pergi berdagang ke Syam menjual hasil dagangannya, yakni milik Khadijah. Khadijah adalah seseorang pedagang wanita yang terhormat dan kaya raya. Orang-orang Quraisy mempunyai keahlian dalam berdagang. Ketika Khadijah mendengar tentang kejujuran Nabi, keahlian dan kemuliaan akhlak Muhammad, ia pun mengutus pembantunya yang bernama Maisarah untuk menawarkan kerjasama dagang kepada Nabi untuk menuju ke Syam. Nah, pada usia ini pun Nabi menikah dengan Khadijah, yang pada waktu itu Khadijah berumur 40 tahun dan Nabi berumur 25 tahun. Dalam berdagang, Nabi Muhammad selalu menjunjung tinggi kejujuran. Orang-orang pun menjuluki Nabi dengan gelar Al-Amin, berarti orang yang dapat dipercaya. Alhamdulillah, pembahasan kita sudah selesai tentang masa muda Nabi Muhammad. Untuk itu, Mister ucapkan Alhamdulillah dan diakhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.